Oke, what's up? Kembali lagi dengan Ale Om Daun di sini. Kali ini Ale Om Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Killing the Vote. Kali ini Killing the Vote memasuki episode yang ke-6. Di episode ini kita mulai dari keributan yang ada di rumah sakit pada saat hari pemilihan eksekusi dilaksanakan dengan target Kapten O. Pada saat Kapten O akan membuka pintu ruangannya karena ada penjinak bom yang akan mengevakuasi dirinya, tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari Kim Woo Chan. Kim Woo Chan mengatakan bahwa Kapten O jangan membuka pintu selagi dia belum datang meskipun ada yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang polisi. Dan benar saja, orang yang mengaku penjinak bom itu bukanlah penjinak bom asli. Dia adalah orang yang akan membunuh Kapten O. Karena tim penjinak bom sedang terjebak macet dan masih dalam perjalanan nih guys. Orang yang mengaku penjinak bom itu memasukkan selang gas ke dalam ruangan Kapten O. Mengetahui Kapten O dalam keadaan bahaya, kemudian Jo Hyun dan Kwon Sek Jo yang menghilang juga, Kim Woo Chan pun membagi tugas kepada timnya. Timnya ada yang mencari Jo Hyun dan ada yang mencari Profesor Kwon. Sedangkan Kim Woo Chan sendiri akan bergerak ke ruangan Kapten O. Di sisi lain, karena ruangan Kapten O dipenuhi dengan gas, akhirnya Kapten O memutuskan untuk keluar dengan menyandra Ji-Hon agar dia tidak ditembak. Namun pada saat Kapten O lengah, Ji-Hon malah mendorong Kapten O hingga akhirnya sang penjahat itu pun langsung menyerang Kapten O dengan kemampuan bela dirinya. Dia berhasil mengunci gerakan dari Kapten O. Dan pada saat penjahat itu akan membunuh Kapten O, Kim Woo Chan pun datang. Namun karena di sana banyak gas, Kim Woo Chan tidak bisa melepaskan tembakan. Karena jika tembakan itu dilepaskan, maka percikan apinya akan menyebabkan ruangan itu terbakar. Kemudian di sana pun ada Profesor Kwon yang mana dia tidaklah kabur, melainkan dia pergi untuk menyelamatkan Jo Hyun dari serangan si tukang paket. Dan di sana dia pun langsung mengaktifkan alat pemadam kebakaran agar gas sedikit hilang. Namun dengan tindakan itu tidak membuat penjahat itu untuk mengurungkan membunuh Kapten O. Hingga pada akhirnya Kapten O pun terbunuh di TKP. Kemudian pers dan polisi pun menganggap bahwa orang itu adalah Gaetal, orang di balik pemilihan eksekusi yang selama ini dijalankan. Dan di ke-10 sidik jari penjahat itu, datanya sudah dihapus beserta identitas dirinya tentunya. Setelah ditangkap, penjahat itu pun diinterogasi langsung oleh Kim Woo Chan. Dalam pernyataannya, penjahat itu mengatakan bahwa dia adalah orang yang membunuh Baek Gi-chul dan wanita penjahat asuransi itu. Dan dia melakukan semuanya sendirian nih guys. Tetapi pada saat ditanya namanya, dia tidak menyebutkan namanya. Interogasi itu pun mendapat kesimpulan bahwa penjahat itu bernama Jung Jin Wook. Ya, dia adalah seorang tunangan orang yang dibunuh oleh Kapten O. Terlihat dari cara dia membunuh Kapten O, dia sudah terlatih untuk membunuh. Hingga akhirnya polisi pun melakukan tes DNA terhadap dirinya. Setelah itu pimpinan Kim Woo Chan malah menghentikan penyelidikan kasus Gaetal ini. Karena pimpinannya menganggap bahwa Jin Wook adalah Gaetal. Meskipun jika nantinya Gaetal muncul kembali, mereka akan bisa bilang bahwa Gaetal yang muncul adalah peniru saja. Dan atasannya itu menyuruh Kim Woo Chan untuk mengembalikan Kwon Sek Jo ke penjara. Dengan semua keputusan itu, tentunya Kim Woo Chan pun merasa kecewa dan langsung meninggalkan atasannya itu. Di lain tempat, tim investigasi pemilihan eksekusi menyelidiki data pribadi Jin Wook yang sudah didapatkan dan menyelidiki rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian perkara. Jadi sebelumnya Jin Wook juga sudah ada niatan untuk membunuh Kapten O dengan senjata ilegal saat dia masih menjadi militer. Namun aksinya itu diketahui militer yang lain, dan kemudian karena kasus ini adalah kasus serius, pihak militer pun memberikan identitas baru dan dia dianggap sudah mati dalam identitas lamanya. Kemudian dia pun ternyata selama ini bekerja di rumah sakit tempat Kapten Oh bekerja. Dia bekerja sebagai tim keamanan di rumah sakit itu. Makanya dia hafal betul denah lokasi rumah sakit itu. Sementara itu di dalam rekaman CCTV terekam juga bahwa Young Seong berada di rumah sakit itu pada saat kejadian. Namun yang anehnya di sini pada saat itu dia tidak turun sama sekali. Yang mana hal itu membuat tim penyelidikan curiga terhadapnya.
Kemudian pada saat Kim Woo-chan akan membawa Kwon Seok-jo kembali ke penjara, terjadi sedikit perdebatan antara mereka nih guys. Kwon Seok-jo menanyakan siapa pembunuh satu lagi dari putrinya itu. Karena sidik jari yang ditemukan di boneka itu ada 2 nih guys. Jadi menurut dia kemungkinan si pembunuh mempunyai rekannya lagi untuk melakukan pembunuhan itu. Namun Kim Woo-chan tidak memberitahu namanya karena ditakutkan Kwon Seok-jo akan membunuh orang itu juga jika dia memberitahunya. Dan orang yang mempunyai sidik jari yang kedua pun karena dia kurang bukti, dia pun dibebaskan dari tuduhan itu. Dan di sini pula profesor masih berpikiran bahwa Kim Woo-chan lah Gaetal itu. Di malam harinya, Jo Hyun memeriksa adiknya untuk mencari kontak dari gurunya itu yang dicurigai ada keterkaitannya dengan Gaetal. Namun di sana dia melihat tak sengaja ada notifikasi album kenangan muncul di hari itu. Dan dalam album kenangan bulanan itu malah muncul video transaksi jual beli video si bapak guru itu dan Jo Hyun pun mengkopinya ke dalam ponsel miliknya. Setelah itu dia pun mencoba untuk membobol komputer bapak guru itu. Namun karena bapak guru itu adalah seorang hacker juga dan mendapat banyak sekali piagam penghargaan di ajang lomba dan terlihat di sini dia sudah ahli, dia pun berhasil memblok pembobolan yang dilakukan Jo Hyun. Di sisi lain, Jin Wook bersedia diinterogasi lagi setelah calon ayah mertuanya datang ke penjara yang itu membuat Jin Wook luluh hatinya. Dalam pernyataan interogasi kali ini dia mengatakan bahwa nama orang yang menyuruh dirinya adalah penggemar nomor 1. Penggemar nomor 1 itu mengatakan bahwa orang yang dia kagumi kini berada di penjara karena menegakkan keadilan. Dan orang yang dimaksud itu adalah Profesor Kwon. Dan dari kata kagum itu berarti kata-kata itu adalah kata-kata seorang murid kepada gurunya. Dan sepertinya penggemar nomor 1 ini adalah murid dari Kwon Seok-jo. Karena Kwon Seok-jo adalah seorang dosen. Dan sekarang dia pasti akan dibenci oleh idolanya karena dia sudah melenyapkan orang tersayangnya, kata si penggemar nomor 1. Dan ternyata istri dari Bae Gi-chul dibunuh oleh Yoon Seong nih guys, yang entah apa alasannya dia membunuhnya. Oke, setelah dilakukan interogasi, akhirnya tim penyelidikan pun mengundang Yoon Seong untuk pergi ke kantor polisi. Mereka beralasan bahwa mereka akan menyelidiki siswanya yang pada saat itu disandra oleh Kapten Oh. Dan Yoon Seong diminta untuk menjadi walinya pada saat dia diwawancara. Namun tindakan itu hanyalah alasan mereka agar supaya dia mau datang ke kantor polisi saja. Dan setelah di kantor polisi, tentunya dia dipertemukan dengan Profesor Kwon. Dan sepertinya mereka berdua saling kenal nih guys, karena tentunya mereka adalah tetangga dan mungkin saja Yoon Seong adalah murid dari Profesor Kwon karena dia juga sempat mengambil mata kuliah hukum nih guys. Oke, dengan pertemuan ini membuat episode ke-6 pun berakhir sampai di sini nih guys. Oke, sampai di sini dulu episode yang ke-6 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.